Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Sofia Yokiman, NIM 2214201028 dari kelas A1 semester 3, jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Baik teman-teman, pada saat ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari tentang sistem informasi keperawatan. Video ini untuk memenuhi tugas sistem informasi keperawatan dengan dosen pengampu NCR Neta Raintung, STMT. Materi yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama adalah catatan klinis keperawatan, yang kedua adalah evaluasi perawatan, dan yang ketiga adalah perencanaan pemulangan. Kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu catatan klinis keperawatan. Pengertian catatan klinis keperawatan. Nah, catatan klinis keperawatan adalah komunikasi tertulis atau berbasis komputer. Catatan klinis yang juga disebut catatan klien adalah dokumen resmi dan sah. Catatan bukti perawatan klien inilah yang disebut dengan dokumentasi. Nah, apa sih alasan untuk menulis catatan keperawatan? Alasan untuk menulis catatan keperawatan berkualitas tinggi meliputi yang pertama, berkontribusi terhadap keberlangsungan pelayanan terhadap pasien. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan perawatan. Yang ketiga, berkontribusi pada peningkatan kualitas. Dan yang terakhir adalah payung hukum. Nah, alasan lain kenapa kita harus menulis catatan keperawatan berkualitas tinggi. Yang pertama, mendemonstrasikan pengetahuan perawat seperti yang diisyaratkan oleh regulator profesional. Yang kedua, berkontribusi pada penelitian keperawatan. Dan yang terakhir, penggantian klaim asuransi. Nah, topik yang kedua adalah evaluasi keperawatan. Pengertian evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi dalam keperawatan ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Nah, adapun jenis-jenis evaluasi, yang pertama evaluasi struktur. Evaluasi struktur ini difokuskan pada kelengkapan tata cara atau keadaan sekeliling tempat pelayanan keperawatan diberikan. Yang kedua, evaluasi proses, berfokus pada penampilan kerja perawat. Dan yang terakhir ada evaluasi akhir, berfokus pada respon dan fungsi klien. Nah, topik yang ketiga atau yang terakhir adalah perencanaan pemulangan. Nah, pengertian dari perencanaan pemulangan adalah discharge planning atau perencanaan pemulangan merupakan salah satu tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dalam bentuk edukasi kepada pasien untuk menyiapkan kemandirian pasien ketika pasien sudah dipulangkan ke rumah. Edukasi ini bisa diberikan langsung kepada pasien itu sendiri atau dengan keluarga atau pengasuh pasien ini. Nah, adapun tujuan dari perencanaan pemulangan, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang masalah kesehatan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pasien dan keluarga untuk merawat. Dan yang ketiga, memastikan bahwa rujukan yang diperlukan untuk perawatan selanjutnya pada pasien dibuat dengan tepat. Nah, adapun manfaat dari perencanaan pemulangan, berbagai manfaat yang diperoleh dari perencanaan pulang, baik untuk pasien, keluarga, pelayan kesehatan di masyarakat maupun rumah sakit. Manfaat yang diperoleh antara lain untuk menetapkan tujuan bersama antara klien dan pemberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien untuk mengelola perawatan jangka panjang, untuk mendorong pendekatan tim baik dari pemberi pelayanan yang formal maupun informal, dan juga untuk mendapatkan jaminan kelangsungan perawatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang materi sistem informasi keperawatan. Terima kasih.